Ayo kita selawat. Semangat suaranya ya. Ya Nabi salam alaika ya Rasul salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdih. Wassalatu wassalamu ala abdihi wa rasulih wa ala alihi wa ashabihi. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Subuh ini saya mendengar beberapa nikmat Allah Subhanahu wa taala yang membuat hati saya gembira. Di antaranya keberangkatan umroh YouTuber. Ya, alhamdulillah. Dan insyaallah nanti keberangkatan umroh Bapak Kepala Desa Pak Sugeng, serta nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan mendengar nikmat Allah tersebut, keberangkatan umroh saudara-saudara kita insya Allah menjadi motivasi bagi kita untuk di bulan-bulan berikutnya, di tahun-tahun berikutnya, giliran kita pula melaksanakan ibadah umroh. Amin ya rabbal alamin. Ada ibu-ibu yang bertanya, supaya cepat kami berangkat umroh, baca surah apa Ustaz? Saya bilang surat tanah aja baca. Baca jual sama Pak Sugeng kan, insya Allah cepat ikut berangkat umroh. Tidak ada amalan-amalan khusus, tapi kalau mau berdoa silahkan, ya silahkan berdoa. Apa doanya? Ya Allah, berikanlah kami rezeki untuk bisa mengunjungi dua tanah suci. Tak bisa bahasa Arab, bahasa Indonesia, bahasa apapun Allah itu ngerti. Ini nikmat terbaik. Jadi ada dalam Al-Quran itu wa amma bi ni'mati rabbika fahdits. Adapun nikmat Tuhanmu maka ceritakan, bukan untuk ini. Pak Sugeng insya Allah akan berangkat umroh, YouTuber kita sudah umroh, diceritakan oleh Pak Hendro. Itu bagian tahadus bin nikmat. Alhamdulillah, insya Allah Bapak Ibu doakan saya juga akan berangkat di bulan Ramadan, full Ramadan insya Allah, sampai hari raya di sana. Siapa yang mau ikut boleh daftar saya. Berapa Ustaz? Nggak mahal-mahal, nanti kita diguling aja lah. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari ribuan kilometer kita ucapkan salawat. Salatullah, sallallahu, Allahumma salli ala Muhammad. Kenapa? Karena kita cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Bapak yang di dalam ini cinta sama Rasul. Kita Pak? Cinta. Yang di luar cinta sama Rasul? Cinta. Ibu-ibu cinta sama Rasul? Kalau Rasul masih hidup mau jadi istri Rasul? Mau? Mau gak Bu? Cuma Rasul yang tak mau sama dia. Bukti kita cinta sama Rasul, kita selalu sebut Rasul. Apabila ada protokol yang menyatakan mari kita berselawat kepada Rasulullah, minimal kita ucapkan sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli wa sallim wa barik ala Nabiyyina Muhammad. Silakan perbanyak, karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, siapa yang banyak berselawat kepadaku, maka nanti dia paling dekat kepadaku di hari akhir kelak. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kajian kita subuh ini berkaitan dengan kisah Ja'a rajulun ila Amiril Mukminin Ali bin Abi Thalib. Pernah dikisahkan bahwa datang seorang laki-laki menemui Khalifah Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib. Khalifah yang kita kenal kan empat ya. Abu Bakar, As-Siddiq, masing-masing punya gelar. As-Siddiq itu gelarnya Abu Bakar. Umar bin Khattab, apa gelarnya? Al-Faruq. Utsman bin Affan, apa gelarnya? Angkat tangan, siapa yang bisa boleh pulang. Anak sekolah. Zunnurain, Abu Bakar gelarnya As-Siddiq, Umar gelarnya Al-Faruq, kemudian Utsman bin Affan gelarnya Zunnurain. Sedangkan Ali bin Abi Thalib itu digelar dengan karramallahu wajhah. Allah muliakan wajahnya. Kenapa? Karena sama sekali Ali bin Abi Thalib tidak pernah menyembah berhala. Bukan karena jenggotnya kuning, tanda orang soleh kata bapaknya tadi. Ya Allah, istighfar saya Pak. Tidak semua yang berjenggot itu soleh, kambing pun berjenggot juga. Kuning juga ya. Datang seorang laki-laki menghadap Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib. Faqala, lalu laki-laki itu berkata, Sa'as'aluka an arba'i masail. Wahai Ali, aku mau bertanya kepadamu tentang 4 masalah. Bilang tadi subuh kita ini, mudah-mudahan pulang yang 4 ini dapat kita hafal, ingat selalu. Cuma kadang begitu, kita ngaji tak mencatat Pak. Kita ada yang mencatat ini. Dengar saja. Begitu disampaikan 4, paham Pak, paham. Begitu keluar pagar hilang 1. Apa tadi kata Ustaz yang ketiga ya. Sampai rumah hilang 1 lagi, tinggal 2. Habis mandi hilang lagi. Begitu tanya bulan depan tak tahu lagi. Kenapa? Karena tak catat. Ilmu itu dicatat Pak. Lain kali Pak Indro, minggu depan tengok siapa yang catat, kasih hadiah umroh. Kalau Pak Sugeng mau, jadi itu. Ya. Aku katanya 4 perkara. Yang pertama, ma huwal wajib wal aujab. Pertanyaan pertama kata laki-laki itu, apa perkara yang wajib dan apa perkara yang lebih wajib? Apa Pak? Perkara yang wajib dan lebih wajib.
Kata Ali bin Abi Thalib, perkara yang wajib adalah ta'atullah, taat kepada Allah. Ini wajib. Ya. Berkali-kali di dalam Al-Quran Allah sebutkan, ya ayyuhalladzina amanu ati'ullah wa ati'ur rasul. Hai orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan taat kepada Rasul. Ini berkali-kali. Di ayat yang lain Allah nyatakan wa ati'ullaha wa rasul la'allakum turhamun. Taatlah kalian kepada Allah dan Rasul, mudah-mudahan kalian dirahmati. Nah, kali-kali. Jadi kalimatnya wa ati'ullah, taatlah kepada Allah. Itu perintah. Perintah hukumnya wajib. Maka taat kepada Allah, kata Ali bin Abi Thalib, wajib. Itulah perkara yang wajib. Gimana caranya? Caranya beribadahlah kepada Allah. Dan inilah tugas kita Bapak Ibu di dunia ini, beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku, kata Allah, tidak ciptakan jin, dan aku, kata Allah, tidak ciptakan manusia illa liya'budun, kecuali untuk beribadah. Apa makna ibadah di sini? Kata ulama, yang dimaksud ibadah di sini itu adalah mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah. Jadi ibadah yang pertama kali kita, bagaimana kita itu benar-benar mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kita itu benar-benar mentauhidkan Allah. Karena tugas para nabi mengajak umatnya ini yang pertama kali bukan sholat. Para nabi itu tugasnya yang pertama kali ngajak umatnya bukan puasa, bukan berzakat, tapi bagaimana benar-benar mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala, mengesahkan Allah. Jangan berbuat syirik. Apa sebab? Sholat dia, puasa dia, zakat dia, umroh dia berkali-kali, tapi dia syirik, maka sia-sia semua. Faqad habita amalu. Hapus amalnya. Pak Sugeng nanti umroh, kalau plan Pak Sugeng. Kalau plan umroh, plan. Wah, biaya berapa? 31 juta. Sampai sana keliling-keliling, tawaf, muter-muter Ka'bah, kayak anak-anak. Ya, habis lari-lari, kan kayak gitu kan? Tapi itu ibadah. Nah, capek. Lalu pulang-pulang berbuat syirik, faqad habita amal. Hapus amal. Jadi bagaimana benar-benar mengesahkan Allah, apalagi yang umroh ke sana itu menggambarkan bagaimana kehidupan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini bapak tauhid. Apa yang dikatakan Allah dilakukan. Pindahkan istrimu ke sana, ke lembah sana. Dipindahkannya Pak. Tinggalkan istrimu sana, ditinggalkannya. Kalau awak baru 2 hari istri awak ditinggalkan, ngomel-ngomel ya. Nabi Ibrahim tidak istrinya taat. Atas dasar apa saya ditempatkan di sini? Apakah atas dasar perintah Allah? Ya. Karena dasar perintah Allah, tinggalkan Nabi Ibrahim. Ketika disuruh sembelih anaknya, sembelih anakmu, dia lakukan, tapi diganti Allah dengan yang lain. Kenapa? Karena Allah uji tauhidnya, keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, orang yang bertauhid, apabila dia seorang dokter, dia tidak akan mengatakan bahwa bentar lagi pasien ini akan meninggal. Saya tanya Bapak Ibu, ada nggak dokter seperti itu? Panggil yang keluarganya, Pak, Bu, Bapak Ibu, keluarga Bapak Fulan ini ya sudah kasih makan yang enak aja. Artinya apa? Menurut dia kita nanti mati. Itu dokter tidak bertauhid. Kenapa? Karena
urusan hidup, urusan mati adalah urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berapa banyak Bapak Ibu pasien yang di ruang ICU megap-megap. Kita pikir lama lagi ini, tapi ternyata Allah kasih kesehatan bertahun-tahun masih hidup lagi. Ini menunjukkan bahwa sekali lagi urusan mati, urusan hidup adalah urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ada dokter yang menyatakan bentar lagi mati, kasih makan yang enak saja, nah itu dokternya tidak bertauhid. Ada orang mau bunuh diri, Pak, mati dia, kata Allah nanti mati. Hidup dia, akhirnya tidak mati, banyak. Nah, ini abang saya, tahu dia pakcik saya mau bunuh diri. Tahun berapa itu? 68, sekitar itu. Minumnya toli, Pak. Berbuih sudah mulai. Kira orang dah mati lah. Tapi sampai saat ini masih hidup. Sudah 50 tahun. Apa kata dia? Kalau matilah pakcik saat itu, mati sesat, bunuh diri, masuk neraka. Ada orang mau bunuh diri di kereta api sana Batang Kuis, Pak. Dikatnya dirinya di kereta api. Lewat kereta api, kata Allah tak mati. Kenapa? Karena ikat dirinya di rel yang lain. Kereta api ada yang lain. Serius sekali. Enggak mati Ustaz, tapi kereta apinya lewat. Iya, kereta api lewat rel yang lain. Dikatkannya dirinya di rel lain, tak mati dia. Itu satu. Yang kedua, guru. Pemain guru. Mas Hendro ini guru. Lalu dia katakan umpamanya, bodoh kali kalian. Itu guru tidak bertauhid. Ya. Kenapa tidak bertauhid? Karena orang sekalipun dia bodoh, tapi ada kelebihannya yang lain, ada kepintaran yang lain. Benar gak? Kita punya murid, matematika jeblok, IPA jeblok, IPS jeblok, bahasa Indonesia jeblok, agama jeblok, kesenian nomor 1. Bapak duduk suruh dia lukis, pas. Berarti dia pintar di seni lukis. Jadi tidak ada manusia yang bodoh. Allah kasih ilmu. Walaupun ilmu yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sangat sedikit. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Ya. Kalian tidak diberi ilmu melainkan hanya sedikit saja. Ya. Kita Bapak diciptakan Allah ya. Tak ada satu pun wajah kita yang sama. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kata Allah, kami ciptakan manusia dalam bentuk yang paling baik. Bagus itu. Ya. Ada yang sama Pak? Ada yang sama enggak? Tak ada. Ini ciptaan Allah. Jadi karena kita sudah diciptakan Allah, jangan merasa tengok wajah, kok jelek kali ya? Yang itu ganteng. Ustaz tuh kayak orang Pakistan, awak kayak Tarzan. Jangan, karena ini ciptaan Allah. Begitu berkaca kita, alhamdulillah, kita ucapkan puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ganteng kita, alhamdulillah. Tapi harus kita yakini bahwa seganteng apapun kita ini min ma'in mahin, dari air yang hina, min nutfah, dari air mani. Gak ada kita diciptakan Allah dari emas, ada. Ya. Artinya apa? Orang yang bertauhid, dia tahu asal usulnya dari mana. Dia sadar dia berasal dari mana. Min aina, dari mana, dan mau kemana. Itu orang yang bertauhid. Insyaallah kita juga. Dari mana kita? Min ma'in mahin, dari air yang hina. Min turab, dari tanah. Kita ini dari tanah. Ya. Sehingga kalau ada yang marah-marah, nah itu tanahnya tanah seketai.
Dari tanah Serputa ya. Dari tanah 9 bulan dalam perut ibu lahir kita. Yang lahir ini siapa? Kalau ada yang meyakini bahwa yang melahirkan saya, yang mengeluarkan dari perut ibu saya adalah Pak Dokter itu, yang mengeluarkan dari perut saya bidan itu tauhidnya juga belum benar. Karena dalam Al-Quran Allah nyatakan bahwa wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum. Allah keluarkan kamu dari perut ibumu. Siapa yang mengeluarkan? Allah, bukan dokter. Siapa yang mengeluarkan? Allah, bukan bidan. Bidan dokter hanya perantara saja. Tapi hakikatnya Allah yang mengeluarkan. Kalau tak ada bidan, tak ada dokter, apakah bayi dalam perut itu bisa keluar? Bisa. Ya. Ada sebuah kisah Bapak Ibu, seorang wanita yang hamil besar, tiba waktunya melahirkan ke rumah sakit. Begitu sampai rumah sakit, yang mau menangani dia dokter, dan dokternya laki-laki. Ini perempuan tak mau disentuh siapapun, oleh laki siapapun, kecuali suaminya. Jadi dokter ini laki-laki, kata dia jangan, saya tak mau disentuh oleh laki-laki. Seperti itu Pak, yang bukan mahram. Waktu lahir pun tak mau dia. Zaman sekarang ini sebelum lahir pun diperiksa dokter. Dokternya laki-laki, USG periksa. Siapa dokternya? Laki-laki. Kita mau dia, hasilnya apa? Meracun dokter. Keluar dokternya, diajak perawat-perawatnya, udah keluar aja, tinggalkan aja di situ. Biar dia melahirkan sendiri. Biar dirasakannya nanti gimana. Bisa lahir? Ya, alhamdulillah lahir dan selamat. Jadi yang mengeluarkan dari perut ibu kita bukan bidan, bukan dokter, tapi adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lahir kita Bapak Ibu. Apa terjadi setelah anak lahir? Apa yang kita lakukan? 7 hari akekah. Wa yusamma. 7 hari dikasih akekah dan dikasih nama. Nah, ini tadi. Saya ingin ingatkan Bapak Ibu. Di mana-mana ini saya sudah sampaikan. Kalau lahir anak kita, kalau lahir cucu kita, maka tolong 7 hari diakekahkan, dikasih nama, dan tolong kasih nama dengan nama yang baik. Jangan kasih nama anak dan keturunan kita dengan nama-nama bulan Masehi. Kenapa? Karena nama-nama bulan Masehi itu adalah nama-nama dewa. Hati. Nama-nama dewa yang disembah oleh orang Yunani kuno. Lahir anak Januari, ditanya Ustaz, Bu, siapa nama anaknya? Januar Ustaz. Kenapa si Januar? Lahir Januari supaya mudah aja ingatnya. Tahu ibu apa arti Januar? Januar itu adalah dewa berkepala 2. Jadi kalau ada orang namanya Januar, artinya dewa kepala 2. Ada sini nama Januar? Ada. Ada kalau ada di akekah kita. Tapi jangan diayun. Besar kumis diayun pula ini. Sunat hukumnya kalau nama jelek, nama tak bagus, kata lagi ganti. Jadi Januar itu nggak bagus Pak. Mohon maaf saya. Lahir anak Februari, Febrianti, Maret, Marianti, Mei, Mesari, Juni, Junita, Agustus, Agustina, September, Septiantini, Oktober, Oktaviani, November, Novitasari, Desember, Desi, Ratnasari. Apa artinya? Nggak tahu. Saya anak murid saya Pak, namanya Novitasari. Mohon maaf kalau ibu ada Novitasari. Saya panggil, Nov, sini Nov. Ya Ustaz, datang. Kamu Ustaz tengok namanya Novitasari. Betul? Betul Ustaz. Tahu artinya? Nggak tahu Ustaz. Pasti kamu lahir bulan November kan? Iya Ustaz. Tapi tak tahu dia artinya. Tapi kita yang sama guru bahasa Inggris sana, apa artinya? Tanya sama guru bahasa Inggris Pak. Miss katanya, nama kan Novitasari. Ya. Artinya apa Miss? No artinya tidak. Kata guru bahasa Inggris. Vita vitamin, sari rasa. Jadi arti namamu vitamin tak berasa. Maka tulus kalian kau kayak gini. Allah Akbar. Nama tengoklah.
Ustaz, kalau anak laki-laki, cucuku laki-laki, siapa nama yang paling bagus? Jamaluddin. Itu Jamaluddin, Pak. Hah? Jamaluddin, kenapa? Itu ceramah hari ini kan? Jamal artinya cantik, Abdin artinya agama. Jamaluddin artinya kecantikan agama. Ganteng orangnya, sesuai nama dengan orangnya. Masya Allah. Ohan bukan nama warga. Nah, kalau tadi bapak itu pantun, aku pantun juga lah. Kapak bukan sembarang kapak. Kapak untuk memotong kayu. Aku Batak bukan sembarang Batak, tapi hati si Batak seribu salju. Masya Allah. Enak juga pantun bagi-bagi ya. Dikasih nama Jamaluddin, Jalaluddin. Biasanya yang pakai din di Ustadz itu Zainuddin, Najaruddin. Akhirnya kalau saya kirim kuah ya, Najaruddin kan Ustadz, cantik. Tapi pada satu hari ketika saya masuk sekolah, mau ngajar saya masuk, tiba-tiba teman saya senyum-senyum dia sama saya. Kenapa kau senyum-senyum? Apa ada yang lucu sama aku? Enggak Ustadz. Jadi kenapa? Tadi aku mau datang ke sekolah ini, sebelumnya aku nonton TV. Di TV itu ada berita seorang pencopet habis babak belur. Lalu namanya Jamaluddin sama Ustaz. Baik salah nama saya bilang. Kalau Jamaluddin yang pencopet salah nama aja. Jamaluddin kita tergantung. Jadi kasih nama-nama yang bagus. Kenapa? Karena kata Rasulullah SAW, ya, nama itu adalah doa. Ya. Kasih nama anak karena nama itu adalah doa. Dan nanti di hari kiamat kita akan dipanggil Allah sesuai dengan nama kita dan sesuai juga dengan nama orang tua kita. Ya. Jamaluddin panggil Allah, kan enak saya. Bin Aminuddin, ayah saya Aminuddin. Enak dengarnya. Ini nama Ribut bin Ruwut. Aduh, nama Ribut, mohon maaf kalau nama Ribut. Ada tetangga di Amplas Ribut namanya. Nah, Ribut bin Ruwut. Pak Sugeng, itu masih enak namanya kan. Alhamdulillah. Jadi nama itu adalah doa. Perjalanan hidup kita, Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, setelah keluar dari perut ibu, Allah kasih rezeki. Rezeki kita kasih Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah putus-putus nikmat dikasih Allah. Nanti kalau Allah sudah wafatkan kita, berarti Allah sudah sempurnakan nikmat tersebut. Rezeki kasih Allah. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Binatang apa saja yang melata di muka bumi ini, Allah kasih rezeki. Allah tanggung rezekinya. Ya, cuma tak sama rezeki itu. Ya. Nama boleh sama. Jamaluddin, Jalaluddin. Rezekinya beda. Bahkan kata Allah di dalam Al-Quran, wallahu faddala ba'dakum 'ala ba'din fil rizq. Allah lebihkan sebagian kamu atas sebagian yang lain dalam masalah rezeki. Rezeki tak sama, Pak. Sama-sama ustaz, ustaz, saya ustaz. Rezekinya tak sama. Ustaz Endro tak ada kuah, saya dikasih kuah. Nah, walaupun sama-sama ustaz. Ustaz Zainuddin MZ almarhum sama saya kan Jamaluddin ada dindingnya. Sama-sama ustaz, tapi rezekinya beda. Begitu subuh dinyatakan di musola ini, Ustaz Zainuddin MZ yang akan ceramah, jam 4 pagi udah ramai orang, Pak. Aku datang jam 5 kurang tadi masih sunyi ya. Tak ada yang datang. Tapi lama-lama ramai orang. Kalau Zainuddin MZ jam 4 udah datang, begitu datang, wah, tepuk-tepuk orang tuh kan. Oh, mana ada tepuk-tepuk tadi. Itu namanya rezeki tak
sama, walaupun sama-sama ustaz. Sama-sama pedagang, yang dijual sama, dijual di tempat yang sama, rezekinya beda. Artinya apa? Kalau kita pahami, ini tidak akan ada saling dengki mendengki. Kenapa sama-sama pedagang yang satu dengan pedagang yang lain dengki? Karena tauhidnya nggak benar. Keyakinannya kepada Allah tentang masalah rezeki juga kok sama dia saja orang belajar, sama aku tidak. Nah, padahal memang dilebihkan Allah ke orang tersebut. Nah, lalu timbullah dengki. Kita ini kan sering gitu Bapak Ibu. Ya. Ada nikmat sama orang lebih, sudah dengki ya Pak. Ya. Orang beli parabola, awas sakit kepala. Ya. Orang beli panah apa namanya, mobil, kita tanya-tanya di mana uang beli mobil. Ya. Itu dengki, itu tauhidnya nggak benar. Mau orang bagaimanapun, nggak urusan kita masalah rezeki dia. Itu adalah urusan Allah Subhanahu Wa Taala. Masalah rezeki. Inilah kehidupan kita. Berjalan, Allah kasih rezeki, Allah kasih nikmat, dan nikmat itu tidak putus-putus. Nah, dalam kehidupan ini yang penting kita beribadah kepada Allah, dan yang dimaksud dengan ibadah kepada Allah apa tadi? Mengesahkan Allah Subhanahu Wa Taala, mentauhidkan Allah. Kalau orang sudah tauhidnya benar, maka dia tahu, dia sadar dari mana dia dan akan kemana dia. Orang yang sudah bertauhid akan muncul sifat tawadhu. Apa tawadhu ini? Rendah hati. Orang yang tidak bertauhid pasti akan sombong. Nah, kalau orang bertauhid, mantap tauhidnya, kokoh akidahnya, kuat keyakinannya, tawadhu dia Pak, rendah hati dia. Maka saya tadi dibilang Bapak itu tanda orang soleh berjanggut, astagfirullah. Apa Bapak tahu dosa saya? Kalau Bapak tahu dosa saya, nggak akan dibilang seperti itu saya. Tapi karena Allah masih tutup aib dan dosa kita, maka kita dimuliakan orang. Tapi kalau orang tahu aib kita, sebaik apapun kita setelah itu, kata orang. Jadi beribadah kepada Allah. Orang yang bertauhid tidak akan sombong. Ustaz, apa sombong itu? Sombong itu kata Nabi dua saja. Batarul haq wa ghamdun nas. Tanda orang yang sombong kata Nabi dua. Dia tolak kebenaran, dia remehkan orang. Nah, itu sombong. Pak Kades sombong, kasih tahu orang Pak Kades. Ini begini. Aku sampai cerita loh, aku kades di sini kan. Nah, itu kades sombong. Mohon maaf Pak Kades. Ya. Tapi kalau bilang orang Pak Kades begini. Oh iya kan? Ayo kita teliti dulu. Benar enggak? Benar diterima Pak Kades. Itu Pak Kades bertauhid. Tapi kalau kosong dan cerita loh, aku kades di sini, remehkan orang. Padahal yang diremehkan orang, dia yang pilih Pak Kades. Pak Kades yang tak tahu. Sombong Pak. Berapa tanda orang sombong? Dua. Tolak kebenaran, remehkan orang. Saya tambah yang ketiga, tanda orang sombong. Suka kali ngomong, aku bukan cakap sombong ya. Itu dia. Ada nggak kira-kira? Kalau ada orang, aku bukan cakap sombong, Pak Sugeng. Berarti dia sombong tuh maksudnya. Udah sudah bikin kau, sombong kau. Ini sedikit bukan cakap sombong. Iya. Di kampung Banten ini aku yang paling lama sih. Dan tahu kau dulu. Aku bukan cakap sombong. Itu sombong ya. Sombong itu. Ya, banyak juga. Banyak, hati-hati. Bukan orang yang sombong Bapak panggil, Pak. Kan nengok. Pak. Enggak nengok juga. Pak. Tak nengok juga. Itu kan sombong, peka. Pak, udah kuat kita nengok dia peka itu. Sombong. Nah, tapi kalau dipanggil mendengar dia, dipalingkan ya pipinya. Nah, itulah sombong juga. Ya. Wala tusahhir faddaka linnas. Tak boleh kita malingkan pipi kita
panggil orang, kecuali kita tak dengar. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang bertauhid dia tidak akan sombong. Orang yang bertauhid dia akan tawadhu, rendah hati. Dipuja-puji orang kemudian yang diingatnya adalah alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Dibilang-bilang orang, wah ini orang soleh, istighfar, astagfirullah, dosa itu banyak. Ya, karena semua kita ini pasti berdosa. Karena itu kata Ali bin Abi Thalib, apa pertanyaan tadi? Apa perkara yang wajib? Yang wajib adalah taat kepada Allah. Kemudian apa yang lebih wajib? Maka kata Ali bin Abi Thalib, ini tadi dosa tadi, tarkus dzunub, meninggalkan dosa. Itu lebih wajib. Kalau perkara yang wajib taat kepada Allah, perkara yang lebih wajib meninggalkan dosa. Bisa berat, ya, berat. Siapapun orangnya, karena kita ini musuh kita tidak nampak, nafsu, setan, ya itu kan musuh Pak, tak nampak. Nah, ini menggoyang kita ini supaya kita melakukan dosa dan berat. Tapi begitulah kata Ali bin Abi Thalib, lebih wajib lagi meninggalkan dosa. Bisa kita meninggalkan dosa hari ini, alhamdulillah. Tapi ini susahnya dia tidak. Kita ini laki-laki yang paling susah jaga mata. Di rumah dia bini Allah, begitu keluar bini orang ya. Payah jaganya. Ibu-ibu yang paling payah menjaganya mulut. Ada tempat kami sana Bu, beli apa dia ke kedai sampah. Apa yang beli? Ikan asin, bawang, cabai. Berapa menit siap Bu? 10 menit siap. Tapi saya tengok hampir 1 jam dia di situ. Ngapain? Nah, itu tadi dosa tadi. Cerita teringatnya. Nah, teringatnya dulu nih. Ini teringat saja. Panjang jadinya, jangan kasih tahu siapa-siapa ya. Ini hanya kita berdua saja ini. Kata ibu itu ya. Akhirnya cerita. Ibu itu tak amanah. Akhirnya ceritakan juga sama orang lain. Apa itu? Mulut tadi nih, dosa kan? Kadang-kadang gini Pak. Udah dikasih makan itu makanan itu ceritain. Ini musola apa? Tadi dikasih nasi, pulang diceritain ibu itu. Nasinya kurang apa? Kurang asin. Udah dikasih nasi, ada telurnya pun ceritain Pak. Udah kasih nasi, masak telurnya. Kenapa Bu? Masak separuh dikasih orang. Udah dikasih syukur lah, kalau separuh ya kan. Nah ini lah dosa itu tadi. Ya, kecil, tapi lama jadi besar. Nah, maka kata Ali bin Abi Thalib, tarkus dzunub, lebih wajib lagi meninggalkan dosa. Satu, perkara yang wajib taat kepada Allah, yang lebih wajib tarkus dzunub, meninggalkan dosa. Ya. Pertanyaan yang kedua, apa yang dekat dan apa yang lebih dekat? Nah, ini bisa jawab ini. Yang dekat apa Pak? Apa Pak? Yang dekat? Hari kiamat. Hari kiamat dekat. Tanda-tanda hari kiamat nanti, kata Rasulullah SAW, daerah Arab itu hijau. Dan kemarin istri saya umroh, baru pulang, karena semalam baru pulang, bawa jamaah. Ya. Iya katanya hujan, tak berhenti hujan deras. Setiap hari hujan di Madinah. Begitu jalan-jalan, nampak gunung-gunung itu mulai hijau. Itu tanda-tanda kiamat dekat. Banyak, dan itu sudah terjadi. Nanti tak lama-lama lagi lah. Tapi ada yang lebih dekat. Apa yang lebih dekat? Kematian. Ini kita ini semua mati, Pak. Saya mati, Bapak mati, Ibu mati. Cuma perkaranya siapa yang di luar saja. Siapa yang di luar kira-kira Pak? Ustaz atau Bapak? Ustaz? Masya Allah, kalau Ustaz kurang ajar kali Bapak.
Ibu ngaji di Ibrahim, saya bilang, siapa duluan kita Bu? Ustaz aja lah ya. Ibu ini berani juga. Kalau Ustaz sudah pada mati, itu juga tanda kiamat. Ya. Ilmu diangkat dari para ulama, diwafatkan Allah ulama. Yang dekat hari kiamat, yang lebih dekat kematian. Kita ini pasti mati suatu saat. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ajal itu kalau sudah tiba tak bisa dimajukan, tak bisa dimundurkan. Ya, semoga kita ini matinya insyaallah dalam keadaan husnul khatimah. Saya yakin insyaallah ini husnul khatimah ini. Kenapa? Karena saya yakin kita ini adalah orang-orang yang dicintai Allah. Ini saya tahu kan, orang-orang yang dicintai Allah. Dari mana Ustaz tahu? 3. Kata Allah dalam hadis qudsi melalui Rasulullah SAW, haqqat mahabbati lil mutahabbina fiyya. Pasti kata Allah mendapat cintaku, itu Allah. Pasti dapat cinta Allah orang yang saling mencintai karena Allah. 38 BKM jamaah masjid yang ikut dalam forum ini. Kenapa? Karena mereka saling mencintai. Kalau Bapak nggak saling mencintai akan rame kan? Jadi Bapak ini saya yakin adalah orang yang dapat cinta Allah. Itu yang pertama. Haqqat mahabbati lil mutawassilina fiyya. Pasti dapat cintaku orang yang saling bersilaturahmi. 38 BKM ini saling silaturahmi setiap hari Ahad. Dapat cinta Allah. Kalau sudah dapat cinta Allah, apa balasannya? Surga. Yakin, saya yakin. Ya. Haqqat mahabbati lil mutanasihina fiyya. Pasti dapat cintaku orang yang saling menasihati karena aku. Bapak panggil saya, Bapak undang dari Tembung sana. Mau ngapain saya di sini? Saya nasihatin Bapak, Bapak nasihatin saya. Hati-hati ya Ustaz, selamat jalan. Nanti nasihatkan. Jadi awak berhati-hati. Dilakukan kenapa? Karena Allah. Yang penting dilakukan karena Allah. Cinta karena Allah, saling silaturahmi karena Allah, saling menasihati karena Allah. Ini mutahabbina fiyya lil mutawassilina fiyya lil mutanasihina fiyya, dilakukan karena Allah. 3 ini pasti dapat cinta Allah. Kalau sudah dapat cinta Allah, balasannya adalah surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak masuk surga, Ibu masuk surga, saya insyaallah juga masuk surga. Doakan saya, saling kita mendoakan. Nanti kalau Bapak lihat mana saja mau dengan turun ceramah, kok nggak ada di surga? Bapak masuk surga semua. Cari-cari saya Pak. Ternyata nggak ada dalam surga, berarti saya ada dalam neraka. Bapak bisa beri pertolongan sama saya, bisa. Kumpul BKM, FK, SMM, 38 BKM masjid kumpul. Ayo kita cari Ustaz Jamaluddin, nggak ada dia di surga ini, di neraka dia. Minta sama Allah, ya Allah keluarkan Ustaz itu. Bisa? Bisa. Insya Allah bisa. Kenapa? Karena itu tadi kita saling mencintai karena Allah, saling bersilaturahmi karena Allah, saling menasihati karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Berdebur obat berdebur di tepi pantai. Bersyukur kita bersyukur. Acara sudah selesai. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa, supaya channel ini bermanfaat, padamkan warna merah. Klik subscribe, subrek. Kalau suka, like. Jangan lupa bagikan ke sahabat dakwah dengan cara share video ini. Komen di bawah ini ya teman-teman.